Setelah pertandingan melawan Bahrain, saudara-saudara, sekarang siapkan mental Anda untuk pertandingan melawan Cina. Kenapa? Karena wasitnya kembali dari Timur Tengah. Omar Mohamed Al-Ali dari Uni Emirat Arab. Ini adalah wasit yang membantu Bahrain mengalahkan Australia dengan mengusir pemain Australia. Ini juga wasit yang kontroversial ketika memimpin pertandingan Cina melawan Singapura. Jadi siapkan mental Anda, siapkan mental Anda. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita gunjingkan, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Singapura, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, tanpa hoax, saudara-saudara. Tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini, dan bukan asal klaim. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, setelah kejadian kontroversial hasil imbang 2-2 melawan Bahrain, imbang rasa kalah, kira-kira seperti itu, Indonesia diminta, para pemain ini sudahlah lupakan kejadian itu, lupakan insiden itu, lupakan kontroversi di pertandingan itu, dan fokus ke depan. Fokus masa depan, fokus pertandingan berikutnya melawan Cina tanggal 15 November. Hari Selasa, saudara-saudara, mungkin sore hari lah. Sore hari waktu Indonesia, sekitar sore harinan lah. Itu waktu Indonesia, dan fokus ke situ karena ini pertandingan yang lebih penting dipikirkan daripada membahas masa lalu. Karena kalaupun kita protes, ya oke lah, nggak apa-apa, protes itu wajar, itu normal dilakukan protes. Tetapi apapun hasil protes itu, saudara-saudara, tidak akan bisa mempengaruhi hasil pertandingan. Ya, FIFA tidak akan mungkin menganulir karena ini event FIFA. Jadi banyak orang yang salah menyalahkan AFC, padahal ini Piala Dunia, ini event FIFA. Jadi FIFA. Jadi ini semua langsung di bawah supervisi FIFA, bukan AFC. AFC hanya pelaksana di lapangan. Sudah sepanitianya AFC, tetapi secara umum ini adalah FIFA. Dan berdasarkan peraturan FIFA dalam kejadian-kejadian kontroversial seperti ini, hasil pertandingan tidak akan mungkin dirubah. Wasitnya mungkin iya, akan misalnya dia disidang terus dinyatakan bersalah, dia menyatakan keliru, dia dihukum. Wasitnya dihukum 1, 2, 3, 4 pertandingan. Itu saja, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kayak begitu hukumannya. Denda 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 US dollar, kayak begitu aja. Dia didenda, diskorsing, tetapi tidak akan mengubah hasil pertandingan. Kita tetap imbang, hasilnya apapun itu tetap imbang, walaupun itu jelas-jelas salah sekalipun. Itu sudah sejarah sudah mencatat seperti itu, banyak kejadian seperti itu, wasitnya saja yang. Jadi karena oleh karena itu fokus saja ke pertandingan melawan Cina. Lupakan Bahrain, walau itu perih, justru itu dijadikan motivasi, dijadikan semangat untuk menatap pertandingan melawan Cina, melampiaskan kekecewaan itu nanti pertandingan melawan Cina. Ini saudara-saudara, melawan Cina, saudara-saudara, Indonesia ini di atas kertas ya, secara teori Indonesia punya potensi untuk menang, saudara-saudara. Indonesia punya potensi untuk menang, untuk mendapatkan 3 poin perdana, saudara-saudara, di kualifikasi Piala Asia 2026 putaran ketiga di grup C, saudara. Ini punya potensi. Kenapa? Karena Cina ini bukan tim yang bagus.
biasa-biasa saja. Biasa saja. Cina yang sekarang ini beda dengan Cina 20 tahun lalu yang punya pemain-pemain di Liga Premier Inggris. Beda, saudara-saudara. Dan dalam 4 pertandingan terakhir, 5 bahkan, saudara-saudara, 5 pertandingan terakhir beruntun itu Cina nggak pernah menang. Cina nggak pernah menang. 4 pertandingan beruntun bahkan berakhir dengan kekalahan. Terakhir kali itu mereka imbang dengan Thailand. Thailand aja bisa menahan, bisa imbang. Apalagi Indonesia, seharusnya Indonesia punya potensi. Jadi imbang terakhir itu melawan Thailand. Setelah itu, saudara-saudara, setelah itu mereka kalah 4 kali. Kalah 4 kali, termasuk di putaran kedua itu melawan Korea Selatan, kemudian kalah dari Jepang, kalah dari Arab Saudi, kalah dari Australia yang terbaru. Sementara kemenangan terakhir mereka itu di kualifikasi putaran kedua waktu menghadapi Singapura. 4-1, saudara-saudara. Waktu itu main di mana ya? Di Cina sana, di Dalian atau di mana itu. Tetapi sebelumnya juga ketika pertandingan digelar di Singapura, itu hasilnya adalah imbang 2-2. Jadi Singapura dan Thailand pernah menahan imbang Cina. Begitu pula Malaysia. Malaysia tahun lalu itu dalam pertandingan uji coba juga berhasil menahan imbang Cina. Artinya, saudara-saudara, kalau negara-negara tetangga kita, Asia Tenggara saja mampu menahan imbang Cina, ya secara teori Indonesia seharusnya bisa mendapatkan kemenangan dari Cina. Apalagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran ketiga di grup C ini belum terkalahkan. Selalu mendapatkan 3 hasil imbang melawan Arab Saudi, melawan Australia, dan melawan Bahrain, saudara-saudara. Jadi dan Indonesia juga punya rekor tandang. Mereka mencetak gol. Dalam 2 pertandingan tandang terakhir di turnamen ini Indonesia selalu mencetak gol. Jadi ini jadi modal berharga untuk menghadapi Cina. Statistik menunjukkan saudara-saudara, Indonesia dan Cina ini sudah bertemu sekitar 10 kali di pertandingan resmi. Kita bicara pertandingan resmi ya, seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, kayak begitu. Itu pertandingan resmi di senior itu 10 kali. Dan hasilnya memang Cina mampu memenangkan 6 pertandingan, saudara-saudara. Cina mampu memenangkan 6 pertandingan dan Indonesia hanya menang 2 kali. Kemudian Cina juga mencetak 21 gol dan Indonesia hanya mencetak 10 gol. Pertemuan pertama itu terjadi di tahun 1957, saudara-saudara. Waktu itu Indonesia menang 2-0. Sementara pertemuan terakhir itu terjadi tahun 2013 ketika Cina menang 1-0. Jadi itu pertemuannya sudah cukup lama, saudara-saudara. 2013 pertemuan sudah cukup lama, dan saya rasa tahun ini Indonesia yang kali ini nih Indonesia punya potensi besar untuk mengalahkan Cina karena kualitas permainan Cina, kualitas materi pemain Cina itu juga tidak bagus-bagus amat lah. Kalau kita lihat pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, mereka kena comeback, saudara-saudara. Mereka kena comeback. Jadi mereka panas di awal, tetapi kemudian ketika memasuki menit-menit belakangan itu baru mereka loyo sekali, konsentrasi mudah hilang, kemudian fisik lemah, dan itu bisa dijebol. Dan saya rasa ini akan menjadi salah satu kelebihan, salah satu yang harus dimanfaatkan oleh tim nasional Indonesia ketika berhadapan dengan Cina. Jadi Cina ini mirip dengan Indonesia ketika dilatih oleh Simon McManamy. Panas di depan, meredup di belakang. Nah ini kayak begini. Jadi ini harus benar-benar dimanfaatkan. Indonesia punya kelebihan fisik yang bagus, punya materi pemain yang bagus. Jadi ini harus dimanfaatkan selama 90 menit untuk bermain, untuk mengalahkan Cina di Qingdao, saudara-saudara. Saudara-saudara, tetapi meski kita optimistis dan Indonesia punya potensi menang lawan Cina, saudara-saudara, atau setidaknya hasil imbang, kita tetap harus menyiapkan mental, harus tetap siap, harus tetap waspada, harus bisa menerima hasil terjadi, karena akan ada kemungkinan ini akan faktor non teknis ini juga akan bisa mempengaruhi hasil pertandingan. Kenapa? Karena begini, FIFA ya, ini FIFA ya, FIFA bukan AFC karena ini eventnya FIFA. Itu sudah menetapkan wasit yang akan memimpin pertandingan itu adalah wasit dari Timur Tengah. Kalau kemarin itu Ahmed Al-Kaf itu dari Oman, nah ini juga aneh juga ini ya, saudara-saudara ya. Pertandingan di Bahrain, wasitnya asal Oman. Sekarang pertandingan di Cina, wasitnya dari Uni Emirat Arab.
Kenapa nggak diambil dari Korea? Kenapa nggak diambil dari Jepang? Karena kan nggak fair juga ini ya. Nggak tahu ya ini gimana ya. Itu wasit asal Uni Emirat Arab namanya Omar Mohamed Ali. Dan Omar Mohamed Ali ini adalah salah satu wasit yang sebenarnya cukup senior ya. Mungkin sudah 10 tahun berkarir, mayoritas di Liga Liga Uni Emirat Arab, juga beberapa pertandingan internasional. Dan sepanjang karir dia, saudara-saudara, dia sudah wasit berusia 36 atau 38 tahun ini sudah memimpin sekitar 173 pertandingan dengan menghasilkan 662 kartu kuning, 30 kartu merah, dan memberikan hadiah 83 tendangan penalti, saudara-saudara. Dan wasit ini juga terkenal sebagai wasit yang cukup kontroversial. Jejak kontroversial dia itu yang paling baru itu ada di kualifikasi ini juga. Di turnamen ini di putaran ketiga belum lama waktu Bahrain bertemu Australia di Gold Coast. Waktu itu Bahrain menang 1-0 setelah Australia bermain 10 orang. Jadi ada salah satu pemain Australia yang di kartu merah karena kakinya terlalu tinggi, mengangkat kaki terlalu tinggi di kartu merah. Kemudian dengan 10 pemain itu, kemudian Australia kalah lewat gol di menit-menit terakhir, saudara. Pertandingan Bahrain melawan Australia itu, saudara, kontroversi si Omar Mohamed Al Ali ini juga terjadi waktu pertandingan Cina. Cina melawan Singapura, dan ini menguntungkan Cina karena Cina pada akhirnya menang 4-1, saudara-saudara. Cina menang 4-1 setelah sebenarnya pertandingan itu ketat, 1-1 itu ketat. Kemudian ini terjadi kontroversi di sini. Jadi pemainnya Singapura, si Jacob Mahler, mantan pemainnya Madura United yang sekarang main di Muangthong United di Thailand bersama Ronaldo Kuate, itu melakukan pelanggaran terhadap Gao Zunji di kotak penalti, dan itu mendapatkan hadiah penalti dari wasit. Kemudian si Fernando Goulart, itu mencetak gol melalui titik penalti dan membuat Cina memimpin. Kemudian setelah itu mental pemain Singapura drop, saudara, dan semakin drop ketika pertandingan akan berakhir itu Safwan Baharudin itu mendapatkan pelanggaran di kotak penalti. Situasinya hampir sama dengan pelanggaran ketika Jacob Mahler mengganjal Gao Zunji itu hampir sama situasi. Tetapi si wasit ini, Omar Mohamed Al Ali ini bergeming tidak memberikan penalti kepada Singapura. Jadi standar ganda, dan itu membuat mental Singapura semakin down. Kemudian mereka kalah 1-4. Padahal pada pertandingan pertama di Stadion Nasional Singapura di Kalang itu, saudara-saudara, Singapura berhasil menahan imbang Cina 2-2. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kalau si wasit Omar Mohamed Al Ali ini tidak membuat kerusuhan, tidak membuat kegaduhan, bisa jadi Singapura menahan imbang Cina. Dan kalau itu terjadi, Cina bisa jadi tidak lolos ke putaran ketiga. Bisa jadi yang lolos adalah Thailand, saudara. Jadi itu jejak Jadi saudara-saudara, jadi menghadapi Cina kita harus menyiapkan fisik, harus menyiapkan mental, harus menyiapkan strategi. Dan yang paling penting itu mental. Mental itu yang paling penting, saudara-saudara, karena sejak awal juga pertandingan di Cina ini sudah mencurigakan. Sudah mencurigakan dengan keputusan tuan rumah Cina yang memindahkan pertandingan ke kota yang sangat jauh dan transportasinya sulit, saudara-saudara. Dan ternyata keputusan itu justru backfire. Bumerang menjadi Cina, yang ternyata Cina juga kan sebelum pertandingan ini Cina bertanding di Australia, di Adelaide. Dan dia ternyata membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk mencapai Qingdao karena mereka menggunakan pesawat komersial. Jadi mereka harus transit dulu ke Bangkok, kalau nggak salah ke Bangkok atau ke Kuala Lumpur ya, sebelum terbang ke Qingdao itu tadi ya. Jadi ini sebagai semacam backfire, dan itu
pertama ya. Kedua ya tentu saja ke potensi wasit yang aneh-aneh itu saudara-saudara. Potensi wasit yang aneh-aneh, dan itu kalau terjadi ya saya mohon pemain tidak terpengaruh lah, tidak terpengaruh, tetap fokus karena bagaimanapun ini pertandingan penting dan Indonesia ini menghadapi Cina ini sebenarnya walaupun secara peringkat Cina lebih bagus, tetapi secara teori itu Indonesia sebenarnya lebih diunggulkan daripada Cina. Ya unggul setengah lah, unggul setengah poin itu lumayan saudara-saudara, dan Indonesia punya potensi cukup besar untuk memenangkan pertandingan asalkan fokus, konsentrasi, kemudian menggunakan taktik yang cerdik. Salah satu taktik yang bisa digunakan ini adalah kebiasaan Cina yang kena comeback. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh Sintayong. Dan saya rasa Sintayong sudah tahu, sudah bisa mempelajari itu. Dan yang paling penting lagi adalah begini, kalau kita sudah unggul, itu kita harus fokus lah. Fokus memperkuat pertahanan, tidak usah melayani permainan. Jadi kekalahan dari Bahrain, hasil imbang dari Bahrain itu harus dijadikan pelajaran saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman semuanya saudara-saudara tentang pertandingan tim nasional Indonesia melawan Cina saudara-saudara, melawan Cina. Alhamdulillah pemain Indonesia hanya membutuhkan perjalanan 9-10 jam dari Bahrain sampai ke Cina, sampai ke Qingdao menggunakan pesawat charter, pesawat komersial yang disewa saudara-saudara. Luar biasa, selamat. Dan ini saya beri apresiasi lah kepada pengurus PSSI yang tanggap untuk menyiasati jauhnya perjalanan dari Bahrain ke Cina. Dan ini untuk efektif. Dan sekarang pemain sudah ada di Cina, sudah ada di Qingdao, dan mereka sudah aklimatisasi suhu, sudah beradaptasi dengan cuaca, sudah mulai latihan, sudah mulai pokoknya sudah siap lah. Sudah ready, dan pemain sudah melupakan, diminta oleh ketua umum maupun diminta oleh pelatih semuanya untuk melupakan kejadian di kandang Bahrain, kejadian melawan Bahrain, kontroversial wasit Ahmed Alkaf. Semua sudah dilupakan dan sekarang mereka sudah fokus. Pemain juga nggak usah lagi memikirkan itu. Mereka fokus ke Cina karena ini pertandingan yang menarik, pertandingan yang Indonesia. Sekali lagi saya katakan ya, Indonesia punya potensi menang, punya potensi 3 poin, punya potensi ya. Kita nanti kenyataan di lapangan akan kita lihat seperti apa, tetapi di atas kertas secara teori Indonesia punya peluang untuk menang karena Cina sudah kalah 3 kali, yang terbaru dari Australia, sebelumnya dari Arab Saudi, sebelumnya dari Jepang, kemudian Indonesia selalu bermain imbang pada 3 pertandingan. Nah, ini punya potensi menang, seharusnya fokus. Tetapi kita ini juga harus menyiapkan mental dengan kejadian-kejadian yang mungkin saja akan kejadian yang tidak enak lah. Kenapa? Karena wasit pertandingan ini juga dari Timur Tengah. Kalau kemarin itu Oman, Ahmed Alkaf itu dari Oman, sekarang ini Omar Mohamed Al-Ali itu dari Uni Emirat Arab. Ya, ini wasit cukup senior lah. Usianya mungkin sekitar 38 tahun. Tetapi dia punya jejak kontroversial juga sama seperti si Ahmed Alkaf itu. Dan kontroversialnya belum lama saudara-saudara. Kalau saudara lihat waktu pertandingan Bahrain melawan Australia di Gold Coast yang dimenangkan oleh Bahrain, si Omar Mohamed Al-Ali ini memberikan kartu merah kepada pemain Australia. Kemudian dengan 10 pemain itulah kemudian Australia kalah. Dan pada waktu putaran kedua, wasit ini juga memberikan kontroversi waktu Cina melawan Singapura. Dalam sebuah insiden, Jacob Mahler melakukan pelanggaran kepada pemain Cina di kotak penalti, itu diberi penalti. Sementara pada kejadian yang sama, pemain Singapura Safwan Baharudin itu melakukan dilanggar, tidak mendapatkan penalti. Jadi ya hati-hati saudara-saudara, hati-hati. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran.
Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara skip, abaikan saja, jangan ditonton, dan jangan nyampah. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!